ketika kesalahpahaman merubah pandangan seseorang. Jadi ceritanya ada siswa laki-laki bernama Akio Honjo yang lagi ngebahas sebuah anime bersama kedua temannya. Lalu Akio ngeluarin piano digital dari handphonenya dan langsung mainin nada dari musik anime yang mereka bahas. Tapi sepertinya teman yang bernama Goto ini nggak suka sama mereka cuy. Setelah sedikit menurunkan nada bicaranya, Akio melihat ada dua cewek menghampiri Goto orang yang protes barusan, yang kedengarannya lagi ngebahas keisengan mereka yang ganti nada dari HP temannya. Nah, pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba pandangan Akio langsung autofokus begitu lihat cewek yang disukainya datang cuy. Kenalin nih, namanya Makina Juri, cewek paling cakep di kelas yang diidolakan Akio. Namun karena kelihatan menatap Makina sedari tadi nih, Akio dikasih tahu temannya tentang gosip kalau Makina dan Goto itu udah pacaran. Akio pun sedikit kaget, tapi yang jadi masalah pembicaraan mereka kedengeran sama temannya Makina cuy. Karena nggak mau kelihatan malu nih, Akio lantas pergi ke toilet biar wajahnya bisa disembunyikan. Tapi pas begitu keluar, Akio nggak sengaja berpapasan dengan Makina dan kedua temannya. Ku sangat-sangat menginginkanmu, tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Setibanya di kelas, Akio langsung gabung lagi sama kedua temannya yang masih ngebahas anime. Lalu Akio pun mengajak mereka supaya membaca manganya pas pulang sekolah, sambil mengalihkan pandangan yang tertuju kepada Makina. Temannya yang lagi megang HP Makina kelihatan punya niat iseng dengan mengganti nada dering HP-nya. Lalu ketika jam pelajaran dimulai, tiba-tiba HP Makina berdering dan langsung bikin pemiliknya panik. Dan sepertinya kejadian itu bikin Makina kesal cuy. Kembali ke toko utama, terlihat dia lagi asik mainin piano sama temannya yang juga lagi asik baca manga. Tapi sepertinya yang dimainkan ada dering HP-nya Makina yang didengarnya pas di kelas tuh. Lalu sesaat kemudian kedua temannya pamit pulang duluan. Namun Akio memilih tetap di sana lebih lama karena masih terngiang di kepalanya nyanyian cewek yang disukainya. Sementara itu, kedua temannya yang iseng tadi udah kelihatan meminta maaf dan Makina sendiri tidak mempermasalahkannya, jadi mereka bisa pulang bareng lagi. Tapi pas di tangga, Makina mendengar suara nada yang sangat familiar sampai mencari tahu sumber suara tersebut, yang rupanya bersumber dari Akio yang lagi mainin aplikasi piano. Makina pun kelihatan kaget kenapa Akio bisa tahu nada itu, padahal HP-nya berbunyi hanya beberapa detik saja. Lalu Akio pun mengaku kalau dia punya ingatan yang baik, di mana dia dapat memainkan sebuah lagu meskipun mendengarnya sekali. Namun sayangnya Makina justru meminta Akio menghentikan lagu tersebut dengan alasan kalau dia membencinya. Tapi sebelum Makina pergi, Akio sempat menanyakan judul lagu tersebut yang dia kira bonus track dari sebuah album. Dan karena menurut Akio itu lagu yang bagus, jadi dia ingin mendengarnya sampai akhir. Namun tanpa diduga, Makina juga mengaku sewaktu kecil dia suka nyanyikan lagu yang dia buat, dan katanya dia lupa menghapus salah satu lagunya. Akio yang merasa takjub saat mendengar lagu itu buatan Makina sendiri, rupanya malah bikin Makina kabur cuy. Akan tetapi ketika menuruni anak tangga, Makina kelihatan tertegun sambil menggambarkan isi pikirannya, yang mana dia jadi teringat kalau lagu tersebut ada di dalam iPodnya. Jadi dia mutusin kembali untuk meminjamkan iPod miliknya kepada Akio yang lagi kelihatan frustasi. Sesampainya di rumah, Akio langsung memutar iPodnya Makina sambil memperhatikan kondisi casing yang ada coretan gambarnya. Tapi sebelum mendengar suara nyanyian Makina, rupanya ada percakapan yang tidak dimengerti oleh Akio, di mana itu adalah suara ibunya Makina dan seseorang yang menyebut dirinya dokter. Tanpa disadari, Akio terbawa suasana lirih lagu dari suara Makina kecil, seakan-akan dia memasuki dunia lain. Setelah kembali ke sekolah, Akio kebetulan berpapasan lagi sama Makina dan temannya. Tapi kali ini dia sengaja menemui Akio kembali dan meninggalkan temannya dengan alasan kalau dia ingin beli teh gelas yang kelupaan. Setelah ketemuan di atas tangga yang sepi nih, Akio bercerita bahwa lagu ciptaan Makina sangatlah bagus, seakan-akan dirinya melihat sebuah dunia di dalamnya. Tapi bukan hanya itu saja, Akio juga mendengar suara ibunya Makina yang diikuti gelak tawa dari Makina sendiri, yang seolah-olah dia mengingat kembali momen saat dirinya masih kecil. Namun ketika Akio bilang ada
seorang dokter di dalam rekaman tersebut, Makina langsung terdiam, yang sepertinya dia sudah mengingat sesuatu. Makina pun langsung pergi dan menyuruh Akio melupakan semuanya. Sadar udah bikin sedih orang yang disukainya, Akio langsung bilang kalau gambar di balik iPodnya itu berwarna merah, hijau, dan ungu. Makina yang terheran langsung menunjukkan kalau di gambar ini tidak ada warnanya, yang mana Akio kira dia melihat gambar itu ada di dalam mimpinya. Dengan ekspresi kaget nih, tiba-tiba Makina bergegas pergi, tapi rupanya hanya mengambil tasnya. Dengan nafas yang terengah-engah, Makina yang udah kembali langsung nunjukin gambar yang selalu dibawanya, sambil menanyakan kepada Akio apa saja yang ada di dalam mimpinya. Akio pun menjawab kalau dia seolah-olah ada di dunia lain, dengan gadis seperti robot atau mungkin boneka yang ketemu dengan seorang anak laki-laki di atas menara. Tapi belum juga beres bercerita, Makina seakan terkagetkan, karena mengira mimpi Akio sama persis seperti mimpinya ketika masih kecil, yang selalu berulang kali dapat mimpi yang sama. Sampai-sampai dia selalu dimarahi ibunya dan sempat terapi ke dokter psikolog, karena sewaktu SD dia sempat dianggap anak yang aneh. Lalu karena merasa ada orang lain punya mimpi yang sama persis, rupanya membuat Makina langsung kelihatan akrab. Padahal Akio sempat mengatakan kalau dia hanya mendengar. Tapi Makina dengan ekspresinya yang excited, mengira ketika Akio mendengarkan lagunya, jadi sampai memimpikannya. Namun sayangnya ketika lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba Goto memergoki mereka dengan pose yang bisa bikin salah paham. Tapi Makina berkilah kalau dia hanya membantu merapikan dan pergi begitu saja cuy. Lalu saat di kelas, Goto yang belum terima bebeknya berduaan dengan pose seperti itu meminta klarifikasi dari Makina. Tapi kemudian Akio datang sambil bawain gambar kepunyaannya Makina. Ketika Goto menyuruh Akio mendekat, terlihat semua orang di kelas terdiam menatap mereka, sambil menunjukkan kemarahannya dengan menghina gambar yang dia kira punya Akio cuy. Akio sendiri kelihatan gak terima jika gambar Makina dihina dan diinjak seperti itu. Aku tak mengerti, ini semua harus terjadi. Tapi tamparan Makina lebih dulu membungkam perilaku Goto yang udah kelewatan. Dan dia pun beralasan, mana mungkin dia nggak cemburu lihat pujaan hatinya berduaan sama cowok lain bro. Namun Makina menegaskan, memang sejak kapan kita pacaran ya? Lalu pas udah pulang ke rumah nih, Akio pikir ada suatu hal yang menakjubkan sekaligus ada kesalahpahaman. Sambil memutar kembali iPodnya yang rupanya isi di dalam rekaman bukan hanya nyanyian dari Makina kecil, tapi ada juga percakapan dari sang dokter dengan Makina yang menceritakan mimpinya cuy. Nah, berhubung si Akio ini pandai mengingat sesuatu meskipun sekilas, jadi sebenarnya dia tidak bermimpi hal yang sama persis seperti mimpinya Makina. Dia hanya mengingat isi percakapan di dalam rekaman yang sepertinya Makina sendiri sudah lupa, sehingga menganggap Akio punya mimpi yang sama dengannya cuy. Sadar telah terjadi kesalahpahaman nih, Akio bingung mesti ngapain tapi nggak sengaja merobek gambarnya Makina. Lalu di keesokan harinya, semua orang di kelas kelihatan pada bengong saat Akio menghampiri Makina. Sambil menyerahkan kertas yang telah digambar ulang karena sobek, tadinya Akio mau ngejelasin bahwa Makina udah salah paham mengartikan maksudnya. Tapi pas dilihat wajah bahagia Makina yang seolah-olah punya teman dengan nasib serupa, jadinya Akio merasa nggak tega. Dan itulah cerita dua remaja yang menjadi dekat karena hal yang gak disengaja, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya cuy.